Oke, semuanya. Jadi, pada hari ini, saya bakal ngejelasin. Bentar, bentar, bentar. Lupa nih, belum ganti baju. Udah rapi ya? Kita ulang. Perkenalkan, nama saya Sandra Muti Oktavian, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pajajaran. Pada video ini, saya akan memberikan informasi dari mata kuliah APSKB. Apa itu APSKB? Analisis, persaingan, strategi, korporasi, dan bisnis. APSKB merupakan salah satu mata kuliah dari konsentrasi manajemen strategi. Video ini mengenai Portal 5 Post. Apa itu Portal 5 Post? Portal 5 plus 1 Post adalah sebuah model analisis bisnis yang membantu menjelaskan mengapa beberapa industri yang beragam mampu bertahan pada tingkat profitabilitas yang berbeda. Portal 5 plus 1 Post dilakukan dengan cara menganalisis dan mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis, memiliki manfaat mengidentifikasi struktur industri dalam menentukan strategi perusahaan. Model ini dapat diterapkan pada setiap segmen ekonomi untuk memahami tingkat persaingan dalam industri dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Berikut merupakan gambarannya. Yang pertama ada threat of new entrants, competitive rivalry, threats of substitute product, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, serta relative power of other stakeholders. Ada yang bisa tebak nggak? Saya ambil perusahaan apa? Gelapnya sih di bidang industri farmasi. Satu, dua, tiga. KB Pharma. Kalbe dengan nama lengkap perusahaan PT Kalbe Pharma Tbk. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 10 September 1966. Bermula dari sebuah usaha sederhana di garasi, kini KB telah jauh berkembang menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Kalbe Pharma memiliki visi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. Dengan misi meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Kalbe juga memiliki moto, yaitu The Scientific Pursuit of Health for a Better Life. Kalbe menawarkan rangkaian obat resep yang lengkap untuk seluruh segmen ekonomi masyarakat. Dari obat generik tidak bermerek, obat generik bermerek, hingga obat paten. Produk-produk tersebut didistribusikan ke rumah sakit, apotek, hingga toko obat di seluruh Indonesia. Udah ya? Sekarang udah paham dong apa itu KB Pharma. Next, kita bahas Portal 5 Post pada PT KB Pharma Tbk. Threats of new entrants have 7 barriers to entry. Economic upscale. Economic upscale dari industri farmasi akan cenderung naik untuk beberapa tahun ke depan. Hal tersebut terjadi karena kita sedang berada dalam kondisi terkena pandemik virus COVID-19, sehingga kebutuhan untuk vitamin dan obat-obatan akan terus bertambah. Dan seiring bertambahnya daya beli masyarakat,
maka semakin mampu juga masyarakat untuk membeli produk-produk farmasi. Produk differentiation, industri farmasi yang ada sudah sangat beragam, mengakibatkan persaingan dari setiap perusahaan sangat ketat. Untuk berinovasi dengan menciptakan obat baru atau biasa disebut obat paten itu sangatlah sulit. Sehingga obat yang banyak beredar adalah obat generik, baik itu obat generik bermerek ataupun tidak bermerek. Tetapi semua standar obat setiap perusahaan sama baiknya. Hal tersebut mengakibatkan produk differentiation tergolong rendah. Capital requirement. Untuk bisa bersaing dengan industri farmasi yang sudah ada, calon perusahaan farmasi baru harusnya memiliki kapital yang besar. Sangat sulit untuk bisa menyusul ataupun sama besarnya dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada sekarang. Cost advantage. Perusahaan yang sudah lebih dulu berkecimpung di suatu bisnis umumnya memiliki cost advantage yang lebih besar. Begitupun di industri farmasi. Karena perusahaan yang sudah berdiri lebih dulu, mereka sudah memiliki akses ke produsen, di mana bisa mengatur, bernegosiasi tentang bahan yang dibutuhkan, memiliki mesin dan teknologi terkini, serta pengalaman perusahaan yang dipupuk bertahun-tahun. Switching cost. Untuk switching cost di bidang industri farmasi termasuk murah karena hanya membeli produk. Contoh, dari perusahaan A, kita membeli produk sebuah obat. Lalu jika obatnya habis, kita bisa membeli obat dengan fungsi dan manfaat yang sama, tapi dikeluarkan oleh perusahaan B. Switching cost bisa terjadi sangat murah, karena produksi dari setiap perusahaan hampir sama satu dengan lainnya. Access to distribution channel. Sebuah perusahaan farmasi yang baru dibentuk akan sulit untuk mendistribusikan produknya, karena membuat distribusi dari nol dengan proses yang seharusnya tidaklah mudah. Harus mulai dari mencari relasi, menjalin kerjasama, hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan. Regulation. Regulasi atau peraturan di Indonesia mengenai industri farmasi sudah tercantum. Bisa diakui bahwa membuat perusahaan farmasi sendiri itu sangatlah memungkinkan dan sangatlah bisa. Akan tetapi, jika hal tersebut dilakukan, yang jelas tidak akan mudah. Rivalry among existing firms. Industri farmasi memiliki banyak perusahaan. Beberapa di antaranya adalah Sunbay Pharma, Kimia Pharma, Daria Varia, Merck, Tempo Group, Bio Farma, Dexa Medica, dan tentu saja perusahaan yang kita bahas, Kalbe Pharma. Selain disebutkan, masih ada lagi. Di antara beberapa perusahaan farmasi ini, ada yang merupakan milik negara atau biasa kita sebut BUMN, dan beberapa juga merupakan perusahaan swasta, baik itu perusahaan private atau yang sudah go public. Persaingan yang terjadi di industri farmasi ini termasuk dalam perfect competition, karena tidak ada pihak yang selalu menjadi lebih dominan daripada pihak lainnya. Bahkan untuk perusahaan yang mendominasi secara market share, nilainya tidak jauh dengan saingannya. Dari segi kualitas, produk farmasi sangatlah terjamin karena setiap obat memiliki standar yang sangat ketat dan terawasi, sehingga kualitas obat-obatan dari beberapa perusahaan sangat baik. Threats of substitute product. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu. Yang pertama adalah perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup masyarakat di Indonesia telah mengalami perubahan. Karena pandemi COVID-19, masyarakat kini mulai menyadari pola hidup sehat, perlunya obat serta vitamin yang selalu siap sedia demi menjaga kesehatan tubuh. Hal tersebut menjadikan beberapa produk farmasi mengalami kenaikan penjualan, karena dengan bertambahnya manusia yang menginginkan produk tersebut akan lebih cepat terjual. Lalu yang kedua ada efisiensi. Efisiensi dari pabrik farmasi bisa disebut cukup baik. Produk dan obat sudah dibuat
prosesnya seefisien mungkin, akan tetapi tetap bisa menghasilkan manfaat sebagaimana mestinya. Yang berikutnya adalah kelangkaan. Obat-obat yang diproduksi industri farmasi jarang berada dalam kelangkaan. Karena banyaknya perusahaan farmasi, maka stok obat-obatan cukup terjamin secara keseluruhan, kecuali pada kondisi yang tidak biasa seperti bencana, distribusi terhambat, pandemik, dan lain-lainnya. Terakhir adalah keramah lingkungan atau dalam bahasa Inggris green environment. Kalbe Pharma sebagai perusahaan terbesar di industri farmasi berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan mengatur limbah produksi, melaksanakan CSR, membuat bungkus obat yang lebih efisien, serta lainnya. Bargaining power of buyer. Bargaining power of buyer adalah daya tawar pembeli. Seberapa besarkah daya tawar pembeli dalam produk farmasi? Pembeli dari produk farmasi tentulah orang-orang yang membutuhkannya. Pembelian tersebut bisa terbagi dalam beberapa kelompok, mulai dari perseorangan, apotek, hingga rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Produk-produk yang dijual bertujuan untuk membantu tubuh dengan standar yang diperlukan. Contohnya adalah memberi obat untuk menyembuhkan penyakit. Setiap obat pada dasarnya dibuat seefisien mungkin dengan tujuan yang sama, yaitu menyembuhkan penyakit sesuai dengan jenis obatnya. Konsumen akan sangat membutuhkan produk farmasi, akan tetapi kemampuan konsumen untuk memilih produk farmasi sangatlah besar. Konsumen bisa memilih di mana apotek sesuai untuk dia berbelanja. Buyer power melambangkan kemampuan konsumen untuk memberikan dampak harga dan kebijakan. Persaingan antara perusahaan farmasi sangatlah tinggi, sehingga mengakibatkan power dari konsumen sangat besar untuk menentukan produk dan perusahaan mana yang laku di pasaran hingga mendominasi pasar. Bargaining power of supplier. Bahan utama dari semua produk farmasi berasal dari alam. Yang selanjutnya dipilih bahan-bahan terbaik lalu diolah di dalam laboratorium. Tidak ada satupun negara di dunia yang 100% dapat membuat kebutuhan bahan baku obat-obatannya, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, 90-95% bahan baku farmasi berasal dari impor. Dari Cina menyumbang 60-70%, lalu 30-40%-nya berasal dari negara lain seperti India dan Eropa. Karena kebutuhan bahan obat harus melakukan impor, perusahaan-perusahaan farmasi harus memanage dan memiliki suplai bahan obat yang terkontrol dengan baik. Kecuali ketika negara pemasok bahan obat sedang tidak bisa mengirimkan bahan-bahannya ke Indonesia, barulah di Indonesia mengalami kelangkaan bahan material obat. Supplier di sini memiliki peran yang cukup penting, karena jika supplier tidak memberikan bahan obat, maka perusahaan farmasi tidak bisa melakukan produksi. Secara umum, pemenuhan bahan baku yang harus dipenuhi dari impor adalah masalah utama di Indonesia. Other stakeholder, yang berarti pemangku kepentingan dari pihak lain atau di luar perusahaan, meliputi pemerintah, pemegang saham, serikat pekerja, komunitas lokal, dan asosiasi pedagang. Setiap other stakeholder memiliki beragam pengaruh, baik pengaruh langsung atau tidak langsung. Contohnya, seperti pemerintah yang mengatur segala jenis peraturan mengenai industri farmasi, di mana jika ada peraturan pemerintah yang berubah, maka pola industri farmasi bisa berubah. Contoh langsungnya adalah keputusan Menteri BUMN yang menyatakan bahwa hanya perusahaan farmasi milik BUMN yang bisa menyebarkan serta menjual vaksin COVID-19. Hal ini disebabkan karena pemerintah bermaksud untuk menjaga pasokan serta harga dari vaksin COVID-19 ini, supaya harga tetap terjangkau dan pasokan bisa diatur oleh pemerintah sendiri. Hal tersebut mengakibatkan harga saham
perusahaan industri BUMN menaik drastis, sedangkan untuk industri farmasi swasta seperti KB Pharma tidak menaik secara drastis. Semua stakeholder punya pengaruhnya masing-masing, akan tetapi semuanya tetap bisa mempengaruhi industri baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, udah jelas ya mengenai Portal 5 Force PT KB Pharma Tbk. Kesimpulannya bakal saya jelasin di sini dikit doang kok. Oke. Jadi setiap proses itu memiliki value atau nilai dari low, medium hingga high. Pertama, traits of new entrants dengan values low, rivalry among existing firms dengan values high. Trait of substitute product dengan values low, bargaining power of buyer dengan values high, bargaining power of supplier dengan values medium, relative power of other stakeholder dengan values medium. Untuk rincinya mengenai bobot, rating, dan skor dari setiap proses akan ditampilkan pada tabel berikut. Udah lihat kan data tabelnya seperti apa? Dari hasil skor tersebut bisa disimpulkan bahwa perusahaan sangat capable untuk bersaing di industri farmasi ini. Industri farmasi sendiri akan terus berkembang seiring dengan perkembangan produk yang terus dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan, baik itu dari analisis, penjelasan, ataupun pembuatan video ini. Jika ingin tahu lebih lanjut, bisa menghubungi kontak di bawah ini. Akhir kata, sampai jumpa.